Saya ketua kelompok dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang penjualan tunai di CV Sentra Anugrah Motor. Dan ini nama-nama kelompok kami, saya sendiri Aditya Reza Maulana dengan NIM 21117092. Saya Nazla Hanfalepa dengan NIM 21121039. Saya Alfi Fitriani dengan NIM 211211046. Saya Nisa Fauzia dengan NIM 21121049. Saya Maria Kambu dengan NIM 21121062. Saya Paulina Natasha dengan NIM 211211055. Oke, itu nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjualan tunai dan sistem penjualan tunai yang akan dibahas oleh Fahel. Fahel, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan penjualan dengan pengambilan barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer secara pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai. Penjualan yang cara pembayarannya dilakukan secara langsung pada waktu transaksi penjualan. Di sini ada sistem penjualan tunai. Sistem penjualan tunai merupakan sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima, perusahaan barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Sistem penjualan tunai adalah suatu kesatuan proses yang saling mendukung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan bersama-sama mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Selanjutnya. Di sini ada fungsi yang terkait dengan penjualan tunai menurut Mulyadi 2001. Di sini ada beberapa fungsi ya, yaitu ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan dalam transaksi penerima kas dari penjualan tunai. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli guna kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Dari struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian order penjualan. Selanjutnya ada fungsi kas. Fungsi kas dalam transaksi ini penerimaan kas dari penjualan tunai. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian kasa. Lalu ada fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut kepada fungsi penerimaan. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian gudang. Lalu ada fungsi pengirim. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta pembuatan laporan penjualan. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian jurnal. Yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai
pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta membuat laporan penjualan saat transaksi penjualan telah dilaksanakan. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, itulah yang telah dijelaskan oleh Fahel, dan di sini ada prosedur yang membentuk sistem dalam sistem penjualan tunai sendiri yang akan dijelaskan oleh Maria Kambu. Untuk Maria, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur yang membentuk sistem penjualan tunai. Ya, bisa lihat kita di sini ada bermacam-macam prosedur dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu prosedur order penjualan. Prosedur order penjualan, dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi. Yang berikutnya di sini ada prosedur penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas, di dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register, kas, dan cap atau lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang berikutnya prosedur penyerahan barang. Prosedur penyerahan barang ini pengiriman hanya menyerahkan barang kepada pembeli. Yang berikutnya prosedur pencatatan dan penjualan tunai. Di dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal menerima kas. Di samping itu, fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Yang berikutnya, prosedur penyetoran kas. Prosedur ini sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada satu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Yang berikutnya, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang terakhir, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Di dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Maria. Dan di sini ada sejarah singkat perusahaan yang akan dibacakan oleh Nisa. Untuk Nisa, dipersilakan membacakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini gambaran umum perusahaan. Saya akan membacakan sejarah singkat perusahaannya. Sentra Nugrah Motor adalah perusahaan yang berbentuk CV yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa anak cabang di Kota Bandung dan memiliki satu kantor pusat. Sentra Nugrah Motor adalah salah satu perusahaan bengkel Yamaha Indonesia yang diberi kepercayaan oleh Yamaha Indonesia untuk menjadi mitra retail Yamaha Indonesia. Pemilik perusahaan ini adalah Bapak Sami Jaya. Pusat Sentra Nugrah Motor saat ini berada di Jalan Dipati Ukur, nomor 75 Lebak Gede, Kecamatan Coblong. Saat ini perusahaan telah memiliki lebih dari 100 karyawan di semua kantor cabang dan pusatnya. Sentra Nugrah Motor berada di bawah naungan Yamaha Indonesia. Saat ini semua kegiatan pemasaran, manajemen, keuangan, dan lain-lainnya masih ditangani oleh Yamaha Pusat Indonesia. Untuk visi dan misi perusahaan tersebut,
visi Sentra Anugerah Motor Indonesia tercermin dari slogan "Semakin di Depan" yang mendorong Yamaha untuk selalu unggul dalam kompetisi produk, kualitas, layanan, serta layanan pasca penjualan agar citra Yamaha sebagai motor yang nyaman dikendarai dan memberi perasaan bangga dapat terbentuk. Visi tersebut didukung dengan melakukan inovasi tiada henti dan selalu mengutamakan kualitas, berfokus pada kesempurnaan produk, serta aspek pelayanan kepada konsumen dan peningkatan pelayanan. Untuk misinya, misi Sentra Anugerah Motor Indonesia adalah peduli dengan turut serta menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat melalui berbagai program sosial. Untuk struktur organisasinya, di sini ada Agus Erwan Sucipto sebagai kepala toko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol, mengevaluasi semua sistem yang diterapkan di bengkel, membuat rencana pengembangan bengkel, mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kerja dan menjaga kelangsungan usaha bengkel, lalu mengembangkan usaha bengkel, mengontrol kinerja karyawan. Di bawahnya ada Asep Riyadi sebagai service advisor yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin operasional bengkel dengan baik, menjaga hasil kualitas kerja bawahan, mengantisipasi kebutuhan konsumen, mengevaluasi dan melaporkan kondisi bengkel pada atasan, mengkoordinasi pekerjaan, melaksanakan pelayanan penerimaan konsumen dengan baik, mendiagnosa keluhan konsumen dengan baik, membuat work order yang sesuai dengan keluhan konsumen, melakukan pemeriksaan sepeda motor sebelum pekerjaan oleh teknisi. Untuk di bawahnya lagi ada Asri Nur Apriliani sebagai service counter yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan hasil kerja harian dan bulanan bengkel. Lalu di sampingnya ada Yadi Saptahadi Alia Meilaha sebagai spare part counter yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan kondisi stok, pengeluaran, dan pengadaan stok. Lalu di sini ada 7 teknisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan servis sesuai surat perintah kerja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nisa yang telah membacakan dan menjelaskan tentang visi misi dan struktur organisasi perusahaan tersebut. Di slide selanjutnya ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh Maria Kambu. Maria, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, ruang lingkup penelitian, desain penelitian, jenis data. Di dalam jenis data ada data primer, data sekunder, dan berikutnya teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ada interview dan observasi. Yang terakhir teknik pembahasan, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini tentang sistem penjualan pada dealer CV Yamaha Sentra Anugerah Motor yang berada di Jalan Dipati Ukur nomor 75 Bandung. Yang kedua, desain penelitian. Berupa studi kasus tentang penjualan tunai di dealer CV Yamaha Sentra Anugerah Motor Dipati Ukur. Yang berikutnya ada jenis data, data primer dan data sekunder. Data primer, data diperoleh langsung dari objek penelitian melalui pengamatan dan pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab contoh volume penjualan. Proses terjadinya penjualan, kendala yang dihadapi, insentif yang dihadapkan, dan hal lainnya yang terjadi di perusahaan. Berikutnya data sekunder. Data yang diambil dan disusun berdasarkan referensi,
arsip, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Contoh, sejarah perusahaan, struktur, dan hal lain yang berhubungan dengan perusahaan. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tugas makalah kelompok ini adalah interview, auto-scroll, read mode, background. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang valid dengan tujuan penelitian yang dilaksanakan pada hari Rabu 30 November 2022. Berikutnya, observasi. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada dealer CV Yamaha Sentra Anugrah Motor di Pati Ukur. Yang terakhir, teknik pembahasan. Teknik pembahasan yang digunakan dalam penyusunan tugas makalah kelompok ini adalah dengan metode deskriptif melalui analisa rasio dan analisis regresi linear, yaitu dengan membandingkan data dan mengolah data yang diperoleh dari dealer CV Yamaha Sentra Anugrah Motor di Pati Ukur untuk dijadikan informasi yang berguna serta mengetahui pengaruh sistem penjualan yang dijalankan dealer CV Yamaha Sentra Anugrah Motor di Pati Ukur terhadap peningkatan volume penjualan total. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Maria Kambu. Di slide selanjutnya ada marketing yang harus dilakukan di perusahaan yang akan dijelaskan oleh Alfi. Untuk Alfi, dipersilakan untuk menjelaskan materi tersebut. Baik, saya Alfi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama, marketing yang dilakukan oleh perusahaan yaitu repeat order. Repeat order atau pembelian ulang adalah pesanan lain dari pelanggan yang pernah memesan barang atau jasa yang sama sebelumnya. Pembelian ulang ini menandakan pengakuan pelanggan bahwa produk tersebut memiliki nilai dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, marketing yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara walk-in. Walk-in yaitu memperbolehkan pelanggan untuk mengunjungi tokonya secara langsung, sehingga pelanggan dapat melihat detail dan kualitas motor secara langsung. Kemudian selanjutnya yaitu marketing secara online lewat sosial media. Perusahaan ini melakukan promosi di aplikasi seperti Instagram dan web https://yamaha.co.id. Di situ pelanggan dapat melihat jenis-jenis dan tipe-tipe motor secara detail dan juga mengetahui stok yang tersedia di dealer Yamaha Sentra Anugrah Motor. Kemudian marketing yang dilakukan oleh perusahaan terakhir yaitu penjualan secara offline atau door to door, yaitu dengan cara salah satu seller atau karyawan di dealer Yamaha Sentra Anugrah Motor mendatangi suatu daerah dan kemudian mendatangi beberapa rumah warga di daerah tersebut untuk mempromosikan motor yang dijual di dealer tersebut dan menjelaskan mengenai detail-detail motor tersebut. Kemudian slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart penjualan tunai yang terjadi di Yamaha Sentra Anugrah Motor. Pertama, customer datang ke dealer secara langsung dan akan dilayani langsung oleh customer service. Kemudian customer akan melihat-lihat tipe motor yang ingin dibeli oleh customer tersebut. Setelah customer memilih tipe motor yang diinginkan, maka customer akan memberitahukan kepada customer service tipe motor yang diinginkan. Setelah customer service mengetahui tipe motor yang customer inginkan,
maka customer service akan mengecek kepada bagian gudang apakah tipe motor yang diinginkan oleh customer itu tersedia atau tidaknya. Jika barang tersedia, maka pihak gudang akan mengonfirmasikan ke customer service bahwa motor tersebut tersedia dan customer service akan memberitahukannya kepada pelanggan. Maka jika tidak tersedia tipe motor yang diinginkan pelanggan, maka customer service akan memberitahukan pelanggan apakah pelanggan akan meneruskan pembeliannya atau selesai. Kemudian jika tipe motor yang diinginkan pelanggan tersedia, maka customer service akan mengonfirmasikan kepada bagian admin untuk membuatkan nota pembeliannya. Kemudian customer setelah dibuatkan nota pembelian, maka akan melakukan pembayaran dengan cash atau transfer kepada bagian keuangan. Setelah itu, customer yang sudah membayar akan diberikan nota pembayaran dan diminta beberapa data yang dibutuhkan untuk keperluan pembuatan STNK. Setelah pembayaran tersebut, maka bagian keuangan akan mencatat jurnal berdasarkan nota pembayaran tersebut. Selanjutnya, bagian gudang akan mempersiapkan barang sesuai nota pembayaran yang sudah diberikan. Apabila barang sudah disiapkan, maka bagian gudang akan memberikan motor tersebut ke bagian pengiriman dan bagian pengiriman akan mengirimkan barang tersebut ke alamat customer tersebut beserta dengan STNK-nya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Alfi yang telah menjelaskan beberapa sistem di Yamaha. Selanjutnya ada kendala yang sering dihadapi oleh company tersebut yang akan dijelaskan oleh Paulina Onatasya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kendala yang dihadapi. Yang pertama, tidak tersedianya unit tertentu. Kendala atau masalah pertama yang dihadapi perusahaan sehingga tidak jadi melakukan penjualan dikarenakan tipe motor yang pelanggan inginkan tidak tersedia, sebab dari gudang pusat belum mengirimkan barangnya. Karena hal itu, maka dealer tidak jadi mendapat penghasilan apabila pelanggan tersebut hanya menginginkan tipe motor itu saja. Yang kedua, data konsumen yang tidak memadai dalam pembelian kredit. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah kurang lengkap dan tidak memadainya data-data konsumen, seperti data konsumen yang tidak lolos BI checking karena ada masalah dalam kredit sebelumnya, atau kurangnya memadainya pendapatan konsumen per bulannya dan hal yang kurang memadai lainnya. Dan yang ketiga ada terkendala KTP luar kota dalam pembelian cash. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah pelanggan yang alamatnya dari luar kota. Karena dalam pembelian kendaraan dealer hanya diperbolehkan untuk membuat STNK, BPKB yang sesuai dengan daerah tempat dealer menjual kendaraan tersebut. Maka, ketika ada konsumen yang mempunyai KTP dari luar daerah, akan sulit bagi dealer untuk melakukan pengurusan STNK dan hal lainnya. Di sini ada besar subsidi dan insentif yang dealer dapatkan dalam penjualan tunai. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, dealer mendapatkan insentif atau keuntungan sebesar Rp500.000 dari penjualan per unit motor. Yang kedua ada unit penjualan yang diharapkan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kepala toko menyatakan bahwa dealer harus menjual setidaknya 5 unit motor per bulan. Dan yang terakhir ada laporan keuangan. Standar laporan keuangan yang digunakan CV Yamaha Sentra Anugrah Motor di Patiukur, yaitu PSAK, atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dalam pencatatan laporan keuangannya, di sini staf junior memiliki peran untuk dapat membantu kelangsungan proses awal pembuatan laporan keuangan
yang nantinya akan dilakukan oleh staf senior di Departemen Accounting. Berikut merupakan detail proses pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan dalam departemen sebagai staf junior bagian Sales and Accounts Receivable pada CV Yamaha Sentra Anugrah Motor di Pati Ukur. Yang pertama, membuat jurnal penjualan. Dalam hal ini, praktikan bertugas untuk membuat jurnal penjualan setelah akhir periode pengiriman barang kepada konsumen. Pencatatan jurnal penjualan ini dilakukan oleh praktikan sebanyak 4 kali dalam sebulan, karena di CV Yamaha Sentra Anugrah Motor di Pati Ukur memiliki sistem pencatatan yang sudah diatur berdasarkan kelompok pengirimannya. Berikut merupakan periode pencatatan penjualannya. Periode pertama pada tanggal 1 sampai 8. Periode kedua pada tanggal 9 sampai 15. Periode ketiga pada tanggal 16 sampai 22. Periode keempat pada tanggal 23 sampai 30 atau 31. Jurnal yang dibuat berupa penjualan terhadap motorcycle, ATV, generator, CBU, dan water pump dengan berbagai model atas dokumen berupa invoice dan tanda terima order yang telah dibuat oleh Departemen Alokasi. Berikut merupakan jurnal yang dicatat oleh praktikan. Yang pertama ada account receivable di debit, sales discount di debit, sales di debit, accrued tax PPN di debit, accrued tax PPh 22 di debit. Dalam pencatatan jurnal penjualan yang dilakukan oleh praktikan harus melakukan beberapa langkah-langkah yang lain juga. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya sendiri akan menjelaskan beberapa tampilan awal di aplikasi Yamaha Aspire tersebut. Ini ada contoh tampilan awalnya, dan ini tampilan menu di dalamnya. Invoice, dealer, finance, sales report, giro, dan ini tampilan invoice, inquiry yang harus submit menjadi jurnal penjualan. Sebelum menjadi invoice, departemen alokasi terlebih dahulu membuat delivery order atau tanda terima order yang kemudian akan di-generate oleh sistem dan menghasilkan invoice. Setelah proses submit invoice sudah melakukan di sistem penjualan, maka praktikan harus memeriksa hasil interface data dalam dan di sini ada format data material cost. Setelah semua data dan dokumen diterima oleh praktikan, maka kembali praktikan ke dalam sistem Navision dan kemudian jurnal tersebut dicetak. Untuk proses jurnal expense, praktikan melakukannya masih dalam menu yang sama seperti jurnal penjualan. Setelah jurnal dicetak, kemudian praktikan melampirkan form permohonan expense beserta data material cost-nya. Jika semua tahapan dirasa sudah selesai, maka jurnal expense yang sudah selesai dibuat, kemudian siap untuk diberikan kepada Departemen Accounting untuk proses posting. Selanjutnya di sini ada format data rekap laporan penjualan. Data rekap laporan penjualan yang dibuat praktikan berisi normal angka yang akan digunakan oleh Departemen Kepentingan yang diantaranya ada amount DPP, dasar pengenaan pajak, amount diskon, dan amount PPN dan PPh. Lalu di situ akan melakukan kontrol atau terhadap sales diskon. Ketika proses pembuatan laporan penjualan, praktikan harus mengecek diskon dari setiap data penjualan, apakah sudah sesuai dengan kebijakannya yang berlaku atau tidak. Dalam hal ini, diskon yang diberlakukan ada beberapa macam. Itu salah satu contoh aplikasi yang tertera untuk database di Yamaha motor.
Dan ini akan saya jelaskan soal hal yang menyebabkan dealer lebih memilih penjualan kredit dibandingkan dengan penjualan tunai. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kepala toko menyebutkan bahwa kenapa banyak dealer yang lebih memilih penjualan kredit daripada penjualan tunai. Karena mereka lebih mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan penjualan tunai, sehingga di beberapa dealer lebih mudah untuk menyetujui penjualan motor secara kredit. Mereka merasa tidak terlalu berat tanggungannya ketika mereka membutuhkan kendaraan karena mereka bisa membayar dengan cara mencicilnya, berbeda dengan pembelian secara tunai. Mereka harus menyiapkan uang secara langsung sesuai dengan jumlah harga motor tersebut yang jumlahnya relatif cukup besar. Dan di sini ada kesimpulan, yaitu penjualan bisa menjadi salah satu faktor berkembangnya bisnis lebih besar. Begitu juga untuk bisnis yang baru. Pengertian dan penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual termasuk tunai dan kredit. Penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli, baik secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan kita dan kegiatan ini terjadi di CV Yamaha Sentra Anugrah Motor, yang merupakan suatu perusahaan dealer motor Yamaha. Ini bergerak di dalam bidang usaha jual beli dan servis sepeda motor. Untuk lebih menarik pembeli agar volume penjualan meningkat, CV Yamaha Sentra Anugrah Motor melakukan dua sistem penjualan secara tunai dan kredit agar mempermudah pembelian di CV Yamaha Sentra Anugrah Motor dan dapat mendapatkan keuntungan dari hasil wawancara yang kami lakukan. Kepala toko menyebutkan bahwa kenapa banyak dealer yang memilih penjualan kredit daripada penjualan tunai karena mereka lebih mendapatkan banyak keuntungan dibanding penjualan tunai. Dan manfaat dari penjualan tersebut adalah bisa membantu perusahaan mendapatkan laba. Tentunya hal ini sangat bermanfaat di company tersebut. Baiklah, itu beberapa materi yang telah kelompok kami bahas, dan di sini ada sesi tanya jawab untuk kelompok lain, dan untuk pendengar yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semuanya.